Fenomena langka gerhana matahari cincin telah usai, lalu apa dampak yang ditimbulkan oleh fenomena ini? Kita akan konfirmasi selengkapnya bersama Suwaidi Ahadi, Kepala Subbidang Analisis Geofisika Potensial dan Tanda Waktu BMKG. Pak Suwaidi, gerhana matahari cincin telah berakhir, lalu apa dampaknya bagi bumi, khususnya bagi Indonesia, Pak? Oke, selamat sore pemirsa semua. Alhamdulillah tadi kita sudah sama-sama menyaksikan fenomena alam langka, gerhana matahari cincin dan gerhana matahari sebagian di seluruh wilayah Indonesia. Untuk fenomena ini secara nyata itu hanya untuk geowisata ya, jadi untuk pemandangan wisata saja. Terkait dengan fenomena-fenomena alam yang dikait-kaitkan itu secara nyata juga tidak terjadi. Dan sebenarnya fenomena gerhana matahari itu adalah siklus periodik, ya siklus periodik yang selalu berulang. Konjungsi ya, sebenarnya peristiwa konjungsi di mana ini menandakan awal bulan Komariah. Jadi kalau kita menghitung bulan model almanak untuk bulan, maka kita memanfaatkan posisi konjungsi posisi segaris antara matahari, Pak bulan Suwaidi dan bumi. Nah, kenapa terjadi gerhana? Karena posisi orbit bulan pada saat itu masuk pada bidang kontak garis matahari dan bumi, sehingga matahari terhalang oleh bulan. Baik, apakah kemudian ada dampaknya bagi misalnya tinggi gelombang atau bagi fenomena alam lainnya, Pak, khususnya untuk Indonesia? Dampaknya tidak signifikan. Tahun 2016 kita telah melakukan pengukuran seksama pada gerhana matahari total. Kita menggunakan graviti, gaya berat, dan magnetometer untuk medan magnet bumi. Ternyata peningkatannya tidak signifikan. Baik, kapan kita akan menyaksikan lagi fenomena gerhana tidak cincin? begitu pengaruh. Baik, kapan kita akan menyaksikan lagi, Pak Suwaidi, fenomena gerhana cincin seperti ini? Untuk wilayah Indonesia akan terjadi pada tahun 2031 dan 2042. Sedangkan dalam waktu yang dekat ini, tahun 2023, wilayah timur Indonesia, terutama untuk Biak dan Selat Bintuni, itu akan menikmati gerhana matahari total tanggal 20 April 2023 nanti. Ini juga cukup menarik ya untuk ditunggu-tunggu bersama. Lantas di Riau dan juga beberapa daerah lain masih saja banyak warga yang menyaksikan gerhana matahari cincin ini secara langsung dengan mata telanjang. Apa bahayanya? Kalau secara intens, artinya dilihat mata telanjang dan berlangsung lama, maka berpengaruh terhadap retina mata. Karena yang merusak itu kan gelombang ultraviolet ya. Nah, alat filter kacamata gerhana matahari itu kita memfilter 99% gelombang ultraviolet sehingga aman untuk mata. Jika dilihat langsung mungkin bisa, tapi jangan terlalu lama. Artinya menyebabkan kerusakan retina mata. Apa saran Anda bagi masyarakat awam yang ingin juga menyaksikan fenomena ini tapi tidak memiliki akses terhadap kacamata gerhana? Adakah tips yang bisa Anda bagikan kepada masyarakat? Kita bisa menggunakan bayangan pinhole, jadi kita buat lubang di karton, terus kita masukkan ke matahari sehingga kita melihat bayangan tersebut di kertas karton yang sebagai bidang bayangannya, sehingga kita bisa menikmati proses terjadinya kontak gerhana antara bulan dan matahari. Terus kemudian kita bisa menggunakan cermin. Jadi tidak melihat langsung kepada matahari tapi melihat cermin. Dan yang paling mudah yaitu misalnya tidak mempunyai kontak apapun, tidak mempunyai alat kacamata filter atau apapun itu, kita boleh melihat tapi jangan terlalu lama, sekali-sekali saja. Tapi tadi kita lihat secara langsung juga sulit untuk wilayah Jakarta. Kalau dilihat mata nggak akan kelihatan itu.
Baik, Pak Suwaidi Ahadi, Kepala Subbidang Analisis Geofisika Potensial dan Tanda Waktu BMKG. Kita tunggu bersama 23 April 2023 di Indonesia wilayah bagian timur yang akan bisa menyaksikan gerhana matahari total. Terima kasih sekali lagi Pak di Metro hari ini.